Di konten sebelumnya, aku sempat bahas soal hidden anxiety atau high functioning anxiety. Nah, sekarang aku mau bahas kenapa seseorang bisa memiliki high functioning anxiety itu. Yang pertama, orang dengan high functioning anxiety biasanya memiliki pemikiran atau keyakinan jauh dalam lubuk hatinya bahwa pencapaian atau prestasi adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan penerimaan dan mendapatkan rasa berharga. Sehingga dalam hidupnya biasanya terbiasa untuk mempertaruhkan segalanya demi pencapaian itu. Karena pencapaian sama dengan diterima, pencapaian sama dengan dicintai. Yang kedua adalah faktor kondisional. Kita tidak bisa memungkiri bahwa beberapa orang memiliki privilege lebih daripada orang lain. Sehingga pada kasus-kasus di mana orang itu tidak mendapatkan hak dan kesempatan untuk beristirahat, kalau nggak kerja keras, nggak survive, maka itu juga bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Tetapi tidak hanya ketika seseorang tumbuh dalam keluarga yang berkekurangan secara ekonomi. Justru kadang-kadang mereka sebetulnya orang tuanya ada-ada aja sih, tapi dibiasakan untuk kalau kamu pengen sesuatu ya harus usaha. Kamu nggak segampang itu untuk dapetin semuanya. Kamu harus berusaha. Bahkan ada juga keluarga yang menerapkan kamu boleh makan kalau kamu dapat 100. Bayangin dia udah nggak dikasih makan kalau nggak berprestasi. Ya gimana mau santai? Ya harus berprestasi gitu. Di satu sisi betul ya, kita perlu berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tapi ada yang value-nya kebablasan. Sehingga terus kemudian merasa bersalah untuk mendapatkan sesuatu secara gratis atau bahkan tidak bisa menerima. Jadi harus dia terus yang memberi. Kalau dia menerima kado dari temannya atau kebaikan dari temannya, dia justru merasa bersalah. Dan yang ketiga, adanya trauma antar generasi. Ada juga orang yang diturunkan value dari zaman nenek moyangnya nih, bahwa kalau nggak produktif maka akan ada hal buruk yang terjadi. Kalau kamu istirahat maka kita tuh bisa jatuh miskin ya. Nah, strategi itu adalah survival nenek moyang kita di masa lalu yang efektif di masa itu. Tetapi kemudian kurang relevan di masa sekarang, tapi masih teradaptasi dan masih dibawa terus gitu value-nya sampai sekarang. Sehingga terus kemudian kita menjadi penggila pencapaian. Jadi buat kalian yang relate sama kondisi high functioning anxiety ini, saran aku coba deh berlatih untuk mengambil jeda, untuk mengambil waktu beristirahat untuk diri sendiri, dan kasih waktu, kasih kesempatan buat sayangi diri kalian. Dan jangan lupa cari bantuan profesional kalau dirasa sudah mengganggu. Tulis pengalamanmu di kolom komentar dan save and share kalau bermanfaat.